Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Hendy Yuliano Artibawani. Sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Ustaz, waktu terbatas silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kesempatan yang sangat mulia kepada kita, hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang selalu ingat dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disibukkan dengan sebuah pekerjaan datang panggilan Allah, kalau ketika itu hati kita berat untuk meninggalkan pekerjaan kita, berat untuk meninggalkan dagangan kita, berat untuk meninggalkan segala sesuatu hal yang buruk untuk kita di dunia ini, maka yakinlah ketika itu belum kita termasuk orang yang berhasil dalam mendidik hati kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang dalam ini kita tuangkan, kita aturkan kepada Allah. Ketika Allah memanggil itu, tinggalkan segala aktivitas kita. Ini yang dinamakan orang yang taat dan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak akan bisa kita membayar rakaat-rakaat sholat yang kita tinggalkan. Tidak akan bisa terbayarkan oleh harta pekerjaan kita. Oleh karena itu, syukur yang dalam ketika datang panggilan Allah, yaitu azan, maka tinggalkan segala aktivitas kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin Allah menyapa kita, kalau ingin Allah berselawat kepada kita, maka berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dalam keadaan lalai, sedang menonton, sedang berjual beli, sedang menunggu orang, dalam keadaan apapun, sedang berjalan nyetir, apapun keadaan kita, walaupun dalam sedang keadaan lalai tapi berselawat, maka Allah akan tetap menyapanya. Kalau orang yang lebih khusus berselawat kepada Rasul, ini Allah tidak akan terhingga memberikan pahala kepada orang yang berselawat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dekat denganku, kata Rasul, maka perbanyak selawat. Di akhirat kelak
Rasul akan gandeng tangan kita sebelum ke akhirat. Hari ini saja kapan kita bersolat, nama kita akan dikirim oleh Allah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau ingin Rasul kenal dengan kita, maka berbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian yang singkat di siang Kamis yang berbahagia ini menjelang kita qomat, menjelang melaksanakan salat zuhur berjamaah sambil menunggu saudara jamaah kita yang lain. Kita isi waktunya dengan mulia, waktu yang bisa mengantarkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di Kamis yang mulia ini ada 5 teriakan kuburan setiap harinya kepada manusia. Tapi hanya saja teriakan kuburan ini manusia tak mendengar. Yang mendengar, yang ikut kajian, yang mendengar, yang pernah mendengarkan hadisnya. Ternyata pesan Rasul ada 5 kali, 5 perkara, 5 pernyataan, 5 teriakan kuburan setiap harinya untuk manusia. Kelimanya tidak bisa kita kutip hari ini semuanya karena waktu kita sangat sedikit. Insya Allah pertemuan kali ini akan saya sampaikan, kami sampaikan 2 teriakan saja. Innal kuburi kulla yaumin, dan sesungguhnya kuburan itu berseru, berteriak kulla yaumin setiap harinya 5 marat, yaitu 5 teriakan. Apa teriakan yang pertama? Ana baitul wahidah, kata kuburan. Ana baitul wahidah, aku ini adalah rumah, aku ini adalah tempat wahidah, kesendirian, suram-suram. Aku ini adalah tempat yang sunyi, kata kuburan. Faja'allaka mu'nisa, maka carilah kawan untuk menemani engkau besok setelah dimasukkan ke dalam kubur, setelah engkau terbujur kaku, kata kuburan. Aku ini tempat yang sunyi, tempat kesendirian, suram-suram tinggal kita di dalam kubur, tak ada kawan. Kata kuburan, carilah teman, carilah kawan biar kamu tidak sunyi di kuburan itu. Apa kawan kita di kuburan, kata Rasul? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya sahih. Apa teman yang bisa kita bawa untuk menemani kita di dalam kubur menjelang kiamat datang? Qiraatul Quran, kata Rasul. Kalau ingin ada teman di dalam kubur, ingin ada yang menemani kita agar tidak sunyi, bacalah Al-Quran waktu hidup, waktu di dunia. Qiraatul Quran. Ternyata ayat bunda yang dimuliakan oleh Allah, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin punya teman dalam kubur nanti, qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Ini hadis Rasul. Cari waktu kita yang sangat berharga, yang sedang menjaga toko kedainya, lantunkan Al-Quran. Yang tenang, yang senggang waktunya habis maghrib, habis subuh, itu yang sangat mulia. Membaca Al-Quran sempat siang duha, baca 5 ayat, 10 ayat. Jangan lebih banyak kita membuka WhatsApp, membuka FB. Paling tidaknya kalau tidak sempat di hari ini, lebih lama memegang Al-Quran dengan memegang handphone. Paling tidak, karena bisa 50-50%, paling tidaknya program maghrib mengaji, subuh mengaji ada dalam rumah tangga. Suami mengaji di ruang tamu, istri mengaji di kamar, anak-anak mengaji. Maghrib, subuh, antarkan. Wasiat bibir kita sebagai seorang suami, wasiat bibir kita sebagai seorang mak. Mengaji nak. Karena baca Al-Quran itulah yang akan menemani kita dalam kubur nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Penjabaran sangat luar biasa nanti. Kalau di hal waktu yang luang, bagaimana fadilah membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah itu banyak luar biasa. Pertolongan Allah bagi orang yang cinta dengan Al-Quran.
tidak hanya sebagai pajangan Al-Quran di dalam lemari rumahnya. Kapan Al-Quran keluar? Di rumah-rumah orang kaya, di rumah-rumah orang banyak Al-Quran tersusun rapi. Kapan keluar Al-Quran? Ketika ada salah satu mati di antara keluarga itu, baru keluar Al-Quran yang cantik-cantik itu. Jangan. Kapan Al-Quran itu keluar? Lah mati salah satu di isi rumah itu, barulah keluar Al-Quran itu. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai hiasan rumah lemari kita. Yang kedua, kami bersingkat. Yang kedua, kata Rasulullah dalam hadis ini, kuburan itu berteriak. Yang kedua, ana baitul zulmah fanawiru fanawiruni. Ana baitul zulmah, aku ini tempat yang paling gelap kata Al-Quran. Tak ada cahaya lampu, tak ada listrik, tak ada tenaga surya, tak ada lampu teplok, tak ada lampu apapun, tak ada. Paling gelap zulmah, paling gelap. Panawiruni, maka berilah cahaya kuburan itu. Datangkanlah panawiruni. Sering menyebut ini biar nggak lupa. Kembali dia dengan waw itu sering. Berikan cahaya, bawa penerang dari dunia. Antarkan cahaya untuk penerang dalam kubur nanti. Apa penerang alam kubur kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qiyamul lail, salat malam, tahajud. Ternyata kalau ingin terang kuburan kita nanti, maka perbanyak salat tahajud, banyak qiyamul lail. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang yang telah mati, mak ayah kita, pemilik kita, siapa saja, sudah menyesal kalau hari ini kuburan mereka gelap. Karena dulu terlambat mereka, tak mau qiyamul lail. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan oleh Allah terbangun jam 3, apa itu kunciannya, itu tanda Allah sayang kepada kita. Di antara kita ini ada yang dibatukkan oleh Allah, batuk tengah malam jam 2. Pergi minum saja, buka kulkas, buka ambil teko, cuma minum. Tanda Allah sedang sayang, bangun wahai sebulan sholat. Ada yang mendapat tanda demikian. Ada yang hanya pergi pipis saja, jam 3, jam 4. Kalau besok jumpa malam nanti jumpa demikian, itu tandanya Allah sedang sayang membangunkan kita untuk qiyamul lail. Maka bergegaslah untuk qiyamul lail. Ada semuanya tanda-tanda pada diri kita. Salah satunya terbangun di tengah malam ini, salah satu ciri Allah membangunkan kita. Qiyamul lail, tahajud, salat malam. Banyak istilah tentang bahasa solat sunnah yang satu ini. Solat yang paling afdal setelah solat 5 waktu, solat tahajud. Maka kejarlah itu, ada beberapa poin kemuliaan bagi orang yang bisa solat tahajud. Tapi tidak kita sampaikan pada siang yang mulia ini. Yang kita sampaikan siang ini ialah kalau ingin terang kuburan kita saat mati nanti, maka bawa cahaya dari dunia, bawa penerang, bawa lampu dari dunia itu. Apa cahayanya? Apa lampunya? Salat malam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanda-tanda kemurahan Allah berikan kepada kita untuk salat malam. Mulai dari jam 1 sampai jam 4 salatlah, paling tidak 2 rakaat. Di saat itu kita menghambakan diri kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi yang menjadi titik kita pada siang ini, ayo mulai yang belum sholat tahajud ini, mari kita sholat tahajud walaupun 2 rakaat untuk penerang dalam kubur kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan di siang Kamis yang mulia ini. Semoga menambah giroh kita untuk beribadah kepada Allah. Semoga bisa menambah ilmu kita. Kalau ingin
kita punya teman di alam kubur, banyaklah membaca Al-Quran. Jangan menjadi panjangan hiasan rumah kita saja Al-Quran. Kalau ingin terang kuburan kita nanti, maka ayo segera kita bergegas untuk sholat tahajud di malam hari. Terima kasih. Jemaah yang muliakan oleh Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.